Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren di sini. Miss mau menyapa kalian semuanya. Apa kabar kalian? Miss harapkan tentunya kalian semuanya sehat, tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Ya, sekarang kita masuk di pembelajaran kedua, subtema 3. Kita sama-sama buka halaman 89, adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kalian perhatikan semuanya, simak ya. Kita kerjakan sama-sama. Janji Pak Joko. Pak Joko memiliki rumah paling luas dan mewah dibanding rumah tetangga yang lain. Pak Joko seorang pengusaha sukses, namun para tetangga di sekitar jarang melihat Pak Joko. Pak Joko tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar. Jika ada acara yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti, Pak Joko selalu menyuruh Pak Ujang, pegawainya, yang datang. Pak Joko hanya memberikan dana untuk membantu kegiatan tersebut. Dalam acara mempersiapkan HUT RI, Pak Joko kembali tidak datang. Setelah acara selesai, Pak RT berpesan pada Pak Ujang, sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Tolong itu digaris bawahi ya, sebaiknya. Ya, sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Kemudian diselanjutkan, seorang warga mengusulkan, sebaiknya, nah ini kalian tolong garis bawahi ya, sebaiknya kita saja yang berkunjung ke rumah Pak Joko. Sampai di situ kalian garis bawahi. Dengan begitu kita dapat mengenal Pak Joko, karena jika terjadi apa-apa terhadap Pak Joko dan keluarga, tetangga terdekatlah yang pertama kali membantu. Seminggu kemudian Pak RT dan beberapa warga mengunjungi rumah Pak Joko. Pak Joko menerima mereka dengan baik. Pak Joko meminta maaf karena kesibukannya sehingga belum pernah ikut acara RT. Pak Joko berjanji akan berusaha mengikuti acara yang dibuat di lingkungan rumahnya. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama, ayo lakukan. Perhatikan, tulislah kalimat saran yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, tadi kan sudah ada 2 ya kalimat saran, sebaiknya ada 2. Nah, itu kalian tolong tuliskan di nomor 1 tadi ya. Sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebaiknya kita saja yang berkunjung ke rumah Pak Joko. Ya, itu kalian tuliskan di sini ya. Kalian tuliskan di sini. Yang ada dua-duanya tadi ya, kalimat saran dua-dua. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 90. Yang kedua, setujukah kamu dengan saran dari Pak Heri? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini setuju ya. Kemudian sarannya atau pendapatnya, karena Pak Joko tidak pernah mengikuti kegiatan RT. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, ayo menulis ya. Nah, di sini ada satu wacana cerita, perhatikan. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat saran. Perhatikan di sini ya. Suatu hari Pak Joko sakit. Pak Joko sakit karena kelelahan bekerja dan sering terlambat makan. Pak RT dan tetangga yang lain datang menjenguk Pak Joko. Para tetangga membawakan buah-buahan untuk Pak Joko. Bu Joko menyambut ramah tetangga yang menjenguk suaminya. Pak Joko menyajikan kue dan minuman untuk tamunya. Bu Joko berbincang-bincang dengan suara lembut. Bu Joko juga mengucapkan terima kasih kepada para tetangga. Nah, di sini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Diminta kalian untuk menuliskan saran. Ya, kalau menuliskan saran, Miss ingatkan kalian harus menggunakan sebaiknya, kata sebaiknya dan seharusnya. Kemudian ada baiknya. Nah, kalian bisa buka ya di halaman 11. Kalian buka buku tematik 3D halaman 11 di Ayo Belajar ya, paling bawah yang ini nih ya. Sudah Miss garis bawahi, kalian tolong garis bawahi dan beri tanda ya. Nah, di sini ada contoh harus menggunakan seharusnya. Kalau kalimat saran harus menggunakan seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi ya.
Jangan lupa kalian untuk menuliskan itu, karena ada beberapa tugas kemarin ada yang tidak menuliskan kata-kata depannya seperti itu ya. Nah, untuk ayo menulis, ini PR kalian ya. Ayo menulis, ini PR kalian. Sampai di sini ini PR kalian. Kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian kita lanjut di IPA halaman 91. Ayo mencari tahu. Perhatikan, makan secara teratur mencegah kita dari berbagai penyakit. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, kita juga perlu makan makanan yang sehat dan bergizi, antara lain sayur dan buah-buahan. Cari tahulah temanmu yang tidak suka makan sayur dan buah-buahan. Tanyakanlah alasan teman-temanmu tidak menyukai sayur dan buah-buahan. Kemudian berilah saran kepada teman-temanmu tersebut. Nah, di sini karena kalian BDR ya, jadi pasti Miss yakin ya, di antara kalian ada yang tidak suka makan sayur. Ada juga mungkin ada yang tertentu, buah-buah tertentu ada juga yang tidak suka. Nah, saran Miss, sebaiknya kalian tetap harus makan sayur. Supaya apa? Menjaga yang namanya kondisi badan atau imun kita supaya tetap sehat, tetap ada. Makanlah buah-buahan dan sayuran ya, supaya vitamin itu masuk ke dalam tubuh kita untuk mendapatkan imun yang lebih baik lagi ya. Nah, perhatikan, ayo lakukan. Kita baca sama-sama teksnya. Dari manakah kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Ya, energi didapat dari makanan. Namun tidak semua makanan baik bagi tubuh. Makanan yang baik adalah makanan sehat dan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta dapat menjaga daya tahan tubuh tetap sehat. Tolong garis bawahi, makanan yang baik adalah makanan yang sehat. Itu kalian terus garis bawahi sampai titik tetap sehat ya. Tolong garis bawahi. Kemudian dilanjutkan, makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, antara lain mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta vitamin. Itu pun tolong kalian garis bawahi, dari makanan sehat dan bergizi sampai serta vitamin ya. Tolong kalian garis bawahi. Sekarang perhatikan, kamu sudah belajar makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Tuliskan masing-masing 3 contoh makanan tersebut. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang pertama, contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Miss minta 3 ya. Di sini dibilang 3 ya. Kita sama-sama tuliskan. Yang terdapat karbohidrat itu adalah nasi, jagung, dan mie ya. Nah, untuk selanjutnya contoh makanan yang mengandung protein hewani, protein nabati, kemudian vitamin, itu tugas kalian di rumah, PR. Jangan lupa masing-masing itu harus ada 3 ya. Kemudian yang ini ya, nih ya, yang ini adalah PR kalian. Kemudian buka halaman 92. Kita langsung masuk di ayo mencari tahu ya. Nah, di sini di antara kamu tentu banyak yang menyukai sosis, bakso, atau nugget siap saji. Makanan tersebut berasal dari ayam, ikan, atau udang. Namun, mengapa kita tidak boleh mengkonsumsinya setiap hari? Cobalah tanyakan alasannya kepada orang tuamu. Apakah akibat bila terlalu banyak mengkonsumsi makanan tersebut? Tolong kalian tuliskan ya, karena ada bahan pengawet ya. Karena itu yang pertama. Kemudian kenapa kalau kalian makan lama-kelamaan akan menjadi sakit, karena ada bahan pengawetnya ya. Nah, kemudian itu tadi pelajaran IPA ya. Sekarang kita masuk di ayo lakukan adalah pelajaran PKN. Nah, para orang tua saling berkunjung dan ikut serta dalam berbagai kegiatan di lingkungan tempat tinggal untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Anak-anak menjaga kerukunan dengan bermain bersama teman-temannya. Saat bermain ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Tuliskanlah kewajibanmu saat bermain sesuai gambar berikut. Perhatikan gambar yang pertama. Nih, yang gambar yang ini ya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. 1, 2, 3, 4.
sekarang perhatikan gambar yang pertama. Tuliskan kewajibannya, harus membereskan mainannya. Karena di sini sedang bermain kan. Nah, kalau setelah selesai bermain adalah kewajibannya adalah membereskan mainannya. Oke. Lalu yang kedua, lihat. Ada anak yang jatuh dari sepeda. Nah, anak yang memakai baju warna biru, dia hanya menongkat tongkat pinggang ya. Tangannya di pinggang. Nah, anak ini terjatuh. Seharusnya ya kewajiban daripada yang baju biru tadi, anak ini dia harus menolongnya ya, membantunya yang baju merah yang terjatuh ya. Kemudian lihat gambar yang nomor 3. Nah, di sini kita harus kasih harus mengucapkan terima kasih ya, yang ini ya. Ini adalah seorang anak punya aqua ya, atau air minum. Nah, ketika dia mau ingin memberikannya, nah anak tersebut harus mengucapkan apa? Harus mengucapkan terima kasih. Lalu gambar yang keempat. Nah, lihat di sini, harus menjaga di dalam lingkungan ini kotor ya, kotor sekali. Nah, jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu adalah kewajiban kalian, harus menjaga kebersihan lingkungan. Kalian tuliskan. Kemudian tuliskan pula kewajibanmu ketika terjadi peristiwa tersebut. Lihat yang pertama. Kamu merusak mainan milik teman yang kamu pinjam, ya. Kewajibanmu adalah apa? Tuliskan. Menggantikan dengan mainan yang baru. Dan yang kedua, jangan lupa untuk meminta maaf. Lalu yang kedua, kamu meminjam buku cerita temanmu. Kewajibanmu apa? Kewajibanmu adalah mengembalikannya setelah selesai dibaca. Ya. Kemudian buka halaman 94. Kita masuk di Ayo Berlatih, ya. Di sini masih pelajaran PKN. Bacalah kejadian saat bermain berikut ini. Kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, ini adalah PR kalian untuk PKN ya. Yang ini. Nih, nomor 1 dan nomor 2. Ya, ini adalah kewajiban kalian nomor 1 dan PR kalian nomor 1 dan nomor 2. Kemudian lihat di Ayo Lakukan, kita sama-sama beri tanda centang ya. Kewajiban saat bermain dan hak bermain yang sesuai pada pernyataan berikut ini ya, beri tanda centang. Perhatikan. Merapikan mainan setelah bermain. Ya,